Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga badai Covid-19 ini segera berlalu supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 Manajemen Risiko akan menyampaikan sebuah pembahasan mengenai risiko perbankan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan saya M. Yusuf. Saya Lesti Rahmadani. Nama saya Riko Irfandi. Dan saya Handika Suryadinata. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai definisi dari risiko perbankan. Nah, apa sih itu risiko perbankan? Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Nah, seperti keputusan dalam penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, instanko, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Nah, di mana kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi perbankan. Nah, kerugian terbesarnya itu dalam bentuk finansial. Kenapa demikian? Dapat kita ketahui saja, bisnis perbankan ini adalah bisnis yang bergerak dalam jasa keuangan. Nah, tentu kerugian terbesarnya yang dialami adalah dalam bentuk finansial. Nah, selanjutnya dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi valuta asing, bank swasta ataupun nasional dibedakan menjadi dua golongan. Nah, yang pertama yaitu bank devisa. Bank devisa ini adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti melakukan ekspor impor, jual beli valuta asing, dan segala macam aktivitas lainnya. Nah, contohnya seperti Bank BNI, Bank BCA, maupun Bank BRI dan bank-bank lainnya yang tergolong bank devisa. Nah, yang selanjutnya itu ada bank non devisa. Bank non devisa ini adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Nah, namun bank tersebut dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa asalkan ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, contoh yang masih tergolong bank non devisa itu seperti Bank Nusantara, Bank Mayora, Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan bank-bank lainnya yang tergolong sebagai non devisa dan tidak bisa melakukan transaksi internasional. Nah, materi selanjutnya yaitu tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan yang bermasalah. Nah, pada saat pemerintah melihat suatu perbankan bermasalah, maka secara umum ada tindakan yang diambil, yaitu yang pertama yaitu tindakan pembinaan. Nah, pada kondisi ini pemerintah sifatnya akan masih menganggap bank tersebut masih membutuhkan pembinaan atau nasihat pada sisi keuangan maupun sisi non keuangan guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan atau yang lebih bagus. Nah, tindakan kedua yaitu melakukan tindak lanjut pengawasan bank. Nah, pada kondisi ini Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pemantauan secara insentif terhadap setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahannya serta sesuatu yang menyangkut kemampuannya dalam menciptakan likuiditas, kemampuan memenuhi kapital adekuansi rasio atau disingkat dengan rasio CAR sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, tindakan yang ketiga yaitu likuiditas bank. Nah, mungkin pada kondisi ini bank tersebut sudah sangat bermasalah sehingga pada posisi ini Bank Indonesia telah merundingkan secara mendalam bersama pemerintah untuk melakukan kebijakan melikuidasi atau menghentikan aktivitas bank tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Bank Indonesia sebagai the last of resort berkewajiban penuh untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul. Sehingga Bank Indonesia menetapkan 4 jenis risiko untuk dikelola, yaitu 1. Risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang perlu dipersyaratkan oleh pihak kreditur.
2. Risiko pasar, yaitu risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi tidak normal sehingga menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. Resiko pasar secara umum disebabkan karena dua hal, yaitu pertama, risiko nilai tukar yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang asing di pasaran internasional. 2. Risiko tingkat bunga yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe risiko selanjutnya, yakni risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar. 3. Risiko operasional, yaitu risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Dan yang keempat, risiko likuiditas, yaitu risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari keempat risiko tersebut, hasil riset menyebutkan bahwa risiko terbesar yang dialami oleh pihak perbankan adalah risiko kredit. Untuk mengendalikan risiko kredit, bank menetapkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan kredit, seperti penetapan pada pinjaman kredit yang bersifat jangka panjang. Sebab dengan memberikan pinjaman jangka panjang, bank menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Di samping itu juga likuiditas bank akan terpengaruh lebih besar dengan memberikan pinjaman jangka panjang. Penetapan kondisi seperti ini juga berlaku pada pinjaman jangka pendek. Ini semua terakumulasi pada tahap awal di mana bank memberikan sejumlah kondisi tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh debitur sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Jadi di sini pihak perbankan berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan kredit yang disalurkan atau diterima oleh debitur untuk dipergunakan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani. Ini terlihat misalnya dalam bentuk pemberian kredit yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan perbankan sebagai bagian menghindari risiko. Secara umum, pengawasan pada lembaga perbankan ada dua, yaitu 1. Pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan, yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Sistem Pengawasan Melekat. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan, yang dilakukan oleh pihak bank sentral. Di sini setiap lembaga perbankan berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan dalam bentuk tertulis dan bersifat berskala. Untuk menciptakan suatu tatanan dunia perbankan yang lebih baik, maka dalam pengawasan yang telah dilakukan tersebut harus pula diikuti oleh tindakan pemeriksaan yang baik. Secara umum, ada dua bentuk pemeriksaan, yaitu pemeriksaan umum atau pengawasan langsung, yaitu pemeriksaan terhadap semua aspek bank, yakni keadaan keuangan, kegiatan usaha, manajemen, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta sejauh mana bank mengelola risiko yang ada. Hasil pemeriksaan umum ini nantinya akan disampaikan kepada pihak bank sentral, yakni Bank Indonesia. 2. Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan terhadap aspek-aspek tertentu dari bank, baik yang terkait dengan pos neraca, sistem pengelolaan, kepatuhan terhadap ketentuan, misalnya kecukupan modal, maupun terhadap penyimpangan yang terjadi di bank. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang berikutnya adalah antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Oke, yang pertama ada general awareness, yaitu seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadinya kejahatan. Yang berikutnya adalah good understanding, yakni pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dalam operasional perbankan. Oke, yang berikutnya adalah risk assessment,
yaitu mencantumkan kemungkinan terjadinya kejahatan pada penilaian resiko bisnis. Baiklah, yang berikutnya adalah dynamic prevention, yakni pengawasan berbasis resiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada proactive detection, yaitu memahami resiko yang akan timbul secara proaktif dalam suatu kejahatan. Oke, yang berikutnya ada investigasi, yakni setiap bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investigasi atas suatu kasus yang terjadi. Oke, yang berikutnya ada biaya resiko dan kredit macet. Biaya resiko atau risk cost adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan terhadap resiko yang ditimbulkan dalam setiap keputusan yang diambil. Biaya resiko timbul karena terdapat piutang tak tertagih yang berasal dari kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur. Oke, yang berikutnya adalah menghitung biaya resiko. Yang pertama, biaya resiko dihitung dengan cara mengkaji dan menaksir berapa angka kredit macet yang secara fakta terjadi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit selama ini. Yang kedua, biaya resiko dihitung dengan cara melihat berapa total angka pinjaman yang dihapus bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjamannya, di mana ini dilihat dalam satu periode akuntansi. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu program penguatan struktur perbankan nasional. Program penguatan struktur perbankan nasional itu terbagi dari 6 bagian, yaitu pertama, struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Dan yang ketiga yaitu industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Kemudian yang keempat, yaitu terciptanya good corporate governance atau disingkat dengan GCG, yaitu di perbankan sehingga memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, yaitu infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Kemudian yang enam, terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Baiklah teman-teman, sampai di sini presentasi yang kami sampaikan. Apabila bagi teman-teman ada yang tidak mengerti atau kurang paham, mohon ditanyakan. Lebih dan kurang kami mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.